Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Jaemin memberitahu Ras kalau ada kejanggalan pada kelompok Zenith. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan rumah Kon Walton. Di dalam sana ada ayah Jaemin dan Ras. Ras berkata, nampaknya Ricky, anak panti asuhan itu juga pernah bekerja di kelompok Lival. Saya hanya mengawasi kelompok Zenith karena mereka mempengaruhi daerah kekuasaanku dengan cara yang positif. Sebenarnya saya bertemu dengan seorang paladin saat mau pulang dari tempat Zenith. Tapi saya tidak bisa menjelaskannya. Menjelaskan apa? Saya merasakan kekuatan defense, tetapi aku tidak bisa menjelaskan apakah orang tersebut adalah paladin dari kelompok Zenith. Rasanya seperti kekuatan defense yang digabungkan dengan hal lain. Jangan bilang sebuah chimera yang mampu menggunakan kekuatan defense. Jika itu betul, kita tidak bisa berdiam diri saja. Aku akan memanggil kesatriaku sekarang. Akan tetapi, kita harus memastikan dulu. Aku akan mencari buktinya. Akan sangat berbahaya jika kamu sendirian. Aku sudah siap untuk bahaya yang akan aku hadapi. Bagaimana dengan peluang berhasilnya? Aku rasa aku memiliki keuntungan pada situasi ini. Aku akan mengirimkan 3 orang untuk menemanimu, ucap Kon Walton. Dengan tiba-tiba ada 3 orang datang ke tempat tersebut. Ras bergumam, aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Ayah Jaemin berkata, mereka adalah Shadow Knight yang melindungi keluarga Walton. Mereka berada di level expert, jadi mereka seharusnya sangat membantu. Ras bergumam, mereka mungkin menggunakan pedang panjang, tapi keberadaan dan kemampuan mereka layaknya seperti orang assassin. Ras berkata, terima kasih, aku akan pastikan untuk mengungkap niat asli mereka. Aku akan mempercayakannya padamu, ucap ayah Jaemin. Kita beralih di tempat Jaemin. Jaemin berkata, menggunakan anak-anak sebagai material untuk eksperimen chimera itu cukup kejam. Menggunakan tubuh polos seorang anak sebagai material itu ide yang sempurna. Tapi apakah itu sesuatu yang seorang dewa lakukan? Seperti yang aku kira, Zenith memang bajingan terhina. Bagaimanapun, mereka masih mencoba membawanya keluar, walaupun belum sempurna. Itu menunjukkan kalau mereka mungkin terburu-buru untuk alasan yang tertentu. Aku rasa sepertinya aku juga harus mulai mempersiapkan diri. Aku harus menggunakan sihir yang lebih tinggi di masa depan. Kita beralih di sebuah tempat. Di sana ada Jens dan Philip. Jens berkata, berapa lama kita harus berdiam diri di sini? Hingga mereka mulai bergerak. Bahkan tikus saja tidak ada yang berkeliaran. Kita hanya perlu melakukan apa yang telah diperintahkan. Iya sih, tapi aku hanya merasa bosan saja. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan berkata, aku akan membunuhmu. Orang tersebut langsung melancarkan serangannya. Akan tetapi serangan tersebut masih meleset.
Orang itu mulai mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Philip berkata, "Cepat pergi, panggil Master. Aku akan kembali segera," ucap Jens. Dengan tiba-tiba orang tersebut menyerang Jens. Akan tetapi Philip dengan sigap langsung mendorong Jens sampai dia terjatuh dari tempat tersebut. Dan setelah Philip mendorong Jens, dia pun terkena serangan dari orang misterius. Dengan tiba-tiba, ada sebuah lingkaran sihir yang mengelilingi tempat tersebut. Dan ternyata yang mengaktifkan sihir tersebut adalah Jaemin. Jaemin berkata, "Tidak peduli apapun yang kamu lakukan, tidak seorang pun bisa tahu apa yang terjadi di sini. Ini lapisan pelindung yang cukup kuat." Jaemin bergumam, "Untung saja aku berhasil merapal Morris berkat bantuan Black. Tapi kelihatannya masih sulit bagiku untuk menggunakan sihir kelas 6. Orang misterius itu tiba-tiba menyerang Jaemin. Jaemin merapalkan mantra sihir berjenis gravity sihir kelas 5. Sihir itu dapat meningkatkan gravitasi dalam jumlah area dan membuat target kesulitan untuk menggunakan kakinya. Orang misterius itu pun tiba-tiba terjatuh. Setelah itu, Jaemin pun langsung menyerang orang misterius itu dengan sihirnya. Meskipun dia sudah terkena oleh sihir Jaemin sampai dia mengeluarkan darah, dia tidak menyerah. Dia masih lanjut menyerang Jaemin. Jaemin berkata, "Sepertinya kamu memiliki semangat yang tinggi." Jaemin pun mulai mempersiapkan sebuah sihir yang cukup besar. Nama sihir tersebut adalah Marioret. Sihir yang membentuk benang jiwa untuk mengendalikan musuh. Dan orang misterius itu pun mulai terikat oleh sihir Jaemin. Jaemin berkata, "Kelihatannya kamu kebingungan terhadap apa yang menyebabkan kondisimu seperti itu. Jadi aku mengambil potongan kecil dari jiwa yang meledak dan menanamkannya di seluruh tubuhmu. Kamu seutuhnya menjadi milikku sekarang. Kamu tidak akan bisa melakukan apapun lagi." Orang misterius itu bergumam, "Kehilangan kontrol tubuh tidak bisa menghancurkan sihir hitam. Melanjutkan pertarungan ini sudah tidak ada artinya sekarang. Musuh yang tidak bisa dikalahkan, aksi yang terbaik yang bisa dilakukan adalah melarikan diri." Jaemin berkata, "Kamu coba-coba meledakkan diri." Jaemin pun langsung menyerang orang tersebut dengan sihirnya, sampai serangan tersebut tertembus tubuh orang misterius itu. Orang misterius itu berkata, "Apa-apaan ini? Aku tidak bisa menghentikan ini." Serangan Jaemin sampai menerangi tempat tersebut. Setelah Jaemin menyerang orang misterius tersebut, dia mengumpulkan energi lagi. Dan dia bergumam, "Itu sangat berbahaya jika bukan karena bantuan dari Black." Tidak disangka, dia mampu menggunakan Dark Dimension dengan memaksa menggunakan kekuatan defense sampai batasnya. Tetapi itu tidak berarti apa-apa. Jaemin berkata, "Black, kumpulkan lagi cahayanya." "Lari! Mau pergi kemana kamu?" Serangan Jaemin pun mengenai orang misterius itu, sampai membuat tubuh orang misterius itu berubah bentuk seperti monster. Jaemin bergumam, "Apakah itu bentuk aslinya Chimera?" Jaemin pun langsung mengikat orang misterius itu. Dia ditambah lagi dengan sihir Death Boom, ledakan hitam yang dapat menghancurkan armor tidak peduli sekeras apapun itu. Orang misterius itu bergumam, "Batas pertahanan tubuh telah mencapai batas, tidak bisa bergerak lagi.
laksanakan proses terakhir. Tiba-tiba ada sebuah benda keluar dari tubuh orang misterius itu. Jamin berkata, "Itu tubuh utamanya." "Ah, dia berhasil kabur." Philip berkata, "Master, terima kasih telah mau melakukan sesuatu yang merepotkan untuk kami. Bajingan itu berhasil melarikan diri. Sayang sekali, dia berhasil kabur. Tapi itu bukan masalah." Philip bergumam, "Apa maksudnya bukan masalah? Jika musuhnya kabur, bukankah dia menginginkan kita untuk mengawasinya agar bisa menangkapnya?" Philip berkata, "Maafkan saya, Master. Tapi saya tidak mengerti alasan Master. Jadi, apakah Master boleh menjelaskan pada saya? Jejak mana hitam bukanlah hal yang mudah untuk dihapus. Karena mana hitam yang tersebar di tubuhnya saat aku menyerang dan menembus jantungnya, itu artinya aku sudah bisa mencarinya kapanpun yang aku mau," ucap Jamin. Kita beralih di suatu tempat. Di sana ada pemimpin Zenith. Pemimpin Zenith terkejut setelah melihat Chimera yang seperti itu. Dia berkata, "Mustahil. Tidak disangka kondisinya sampai seperti ini. Esensi dari penelitianku, tidak disangka Chimera Paladin dengan kekuatan defense bisa dihancurkan." Kita beralih kembali ke tempat Jamin. Philip berkata, "Master, kalau begitu bukankah mereka bisa tahu kalau ada penyihir hitam yang ikut campur dengan urusan mereka? Aku mengerti apa kekhawatiranmu, tapi mereka tidak akan bisa tahu. Kekuatanku saat ini sangat berbeda dengan sihir hitam yang lain. Ini adalah sihir hitam yang aku gunakan. Jadi, sampah yang ingin mencoba menggunakan kekuatan defense yang rendahan tidak akan bisa mengidentifikasinya, apapun yang mereka coba lakukan." Kalian penasaran apa yang akan dilakukan oleh Jamin kepada Chimera tersebut? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!